Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai kemarin tentang masalah apabila terjadi pemasungan, cerita-cerita sejarah tentang adanya pemasungan. Min waqa'i salbi fit tarikh. Dari kejadian-kejadian pemasungan fit tarikh dalam sejarah. Dikatakan qalu inna Ibnu Zubair radhiyallahu anhu lama salabuhu baqiya sanatam lam yata'affan atau yata'affanna. Ibnu Zubair ketika dipasung itu jasadnya tetap selama 1 tahun padahal. Jadi dipasungnya tidak tanggung-tanggung, 1 tahun dipasung. Iya benar. Tidak membuat jijik sedikit pun. Wa kadza Abu Hamzah Al-Khariji qaidu Abdillah bin Yahya. Begitupun Abu Hamzah Al-Khariji yang merupakan orang dekatnya, komandannya, orang dekatnya Habib Abdullah bin Yahya. Wa Kindi Hadrami, dan beliau ini berasal dari Kindi daerah Hadramut. Qama bi thawratin yutalibu bil khilafah. Ini Abu Hamzah bangkit untuk mengadakan pemberontakan demi apa? Demi untuk mengadakan khilafah. Ya. Demi untuk mengadakan khilafah. Wastaula 'alal Yaman, dan menguasai Yaman. Wajah ilal Hijaz, berangkatlah ke Hijaz ketika itu. Warada ayyujhiza ila Syam, menginginkan untuk bersiap menuju ke Syam. Lakin dhafaru bihi wa bi ashabi, atau dufiru, lakin dufiru bihi, tapi mereka disergap, wa bi ashabi, dan para orang-orang yang berbarengan. Wa qataluhum wa salabuhum, maka mereka membunuhnya, mereka juga memasungnya. Kemudian wabaqau muddatan tawilatan iddat ashhur, tetap di situ selama beberapa tahun, beberapa bulan. Mereka tetap, bukan cuma 1 tok berarti, sama pengikutnya juga. Berarti di sini ini, kalau kita ngelihat di sini, nanti ada beberapa kemungkinan kenapa kok jenazahnya itu setelah dibunuh, disalib kok ndak berubah. Ya. Ada di antara kemungkinannya itu bisa jadi dia termasuk bentuk karomah yang diberikan oleh Allah. Bisa. Kalau memang kita ngelihat itu merupakan bentuk karomah dari Allah, berarti apa-apa yang dilaksanakan khususnya di Abu Hamzah ini benar. Bisa jadi pada zaman Habib Abdullah bin Yahya itu ada bentuk kedoliman yang amat sangat. Kedoliman tidak boleh kita untuk menentangnya kepada seorang pemimpin kecuali berhubungan dengan mahdhul kufri, kemurnian tentang masalah kekufuran. Nah, sekarang di sini ini kan masalah kok qoma bil khilafah. Ya, dan mereka orang-orang pilihan Allah ngerti ilmu, bukan orang bodoh, orang ngerti. Kok atas prediksi ya,
bahwasanya tetapnya jasadnya itu karena memang karomatan yang diberikan oleh Allah, berarti apa yang dilaksanakan benar. Berarti ketika itu ada kepemimpinan yang mengajak kepada kekufuran. Karena kalau cuma sekedar kedoliman, tidak boleh kita untuk mengadakan tauroh, bangkit, tidak boleh. Tapi kalau sudah mahdil kufri, itu boleh. Dilarang Jumatan tanpa sebab, dilarang berangkat haji tanpa sebab. Nah ini mahdil kufri sudah, kemurnian kekufuran. Wassalabahum Ibnu Atiyah ahadu Gawadi Mirwan bin Muhammad, yang memasungnya itu namanya Ibnu Atiyah. Ibnu Atiyah ini yang memasungnya. Paham ini? Kok belum masuk ini? Belum masuk ini. Tidak ada notifikasinya. Paham ini ya? Ibn Atiyah. Salah satu panglimanya Mirwan bin Muhammad. Nah, sekarang dibahas ini, kenapa kok tidak bisa rusak gitu ya jasadnya itu? Ada beberapa kemungkinan di sini. Wa a'taqidu dan aku berkeyakinan anna sababa adami ta'affunihim wa hum maslubuna muddatan tawilatan, dan aku berkeyakinan bahwasanya sebab tidak adanya berubah di jasadnya itu, padahal mereka tadi itu dipasung tidak tanggung-tanggung, muddatan tawila, waktu yang panjang, waktu yang lama ya. Bisa maknanya yang pertama, annahum ukhriju minhum al-ausakh, dikeluarkan dari mereka itu berbagai kotoran yang ada di dalam tubuhnya. Itu. Jadi kalau bahasanya kita orang ini, sebelum dia tadi itu dipasung, dikeluarkan. Wallahu a'lam dengan cara apa? Ya, mereka yang ngerti lah gimana caranya untuk hal tersebut. Ya benar. Itu pendapat yang pertama. Au anna indahum tariqatun li hifdzil ajsami minat taghayyuri. Bisa jadi dia tadi itu mendapatkan cara untuk jangan sampai berubah, itu, agar jangan berubah dari jasad mereka, dijaga. Nggak tahu caranya gimana. Ya mungkin dengan dibalsem. Wallahu a'lam, balsemnya apa, caplang apa nggak tahu. Iya, lihat. Iya ndak. Ya dia balsem dia apa apa jenenge borak. Kan bisa jadi diborak barang itu. Borak itu untuk ini cari ini tapi. Itu yang kedua berarti ya. Ada cara sendiri untuk menjaga jasadnya jangan sampai berubah. Nah, baru kemungkinan yang ketiga. Waqad yakunu adamut taghayyuri. Waqad yakunu adamut taghayyuri ahyanan karomatan.
Bisa jadi itu maknanya merupakan bentuk karomah. Mungkin karomah. Kemuliaan, kalau kita bilang keramat. Karomati bohiroti, seperti karomah yang nampak. Allati hasolat li imami, yang telah mendapatkan karomah tadi itu kepada Imam Zaid bin Ali Zainul Abidin bin Husain. Bisa. Lamma kharaja ala Hisham, ketika berangkat ke Khalifah Hisham namanya. Qala ba'dul ulama'i, berkata sebagian para ulama, ya. Lama kharaja ala Hisham, ketika apa? Bertentangan gitu ya. Tapi tidak boleh ngomong bertentangan. Ketika ada beda pendapat, ketika ada beda pemikiran. Sebagian ulama mengatakan apa? La yang bagi an nakula an ahlil bait. Tidak boleh kita mengatakan atas apa-apa yang terjadi kepada keluarga Nabi SAW. Kita katakan apa? Innahum kharaju an ta'ati fulan. Sesungguhnya mereka itu telah membangkang. Keluar maksudnya apa? Telah membangkang dari ketaatan pemimpin fulan. Nah, boleh kita katakan seperti itu. Innama naqul, yang boleh kita ngatakan itu apa? Qoma biddu fulan, telah bangkit yang bukan lawan berarti ya, telah bangkit lawannya. Ya lawannya, ojo lawan. Ya gitu, Boy. Jadi tidak boleh kita katakan, karena gini, kalau dikatakan keluar dari ketaatan imam, jelas salah. Jelas salah. Seperti yang terjadi kepada Sayyidina Husain. Itu ada orang tidak ngerti sejarah. Dikatakan Imam Husain mau berontak. Enggak. Beliau berangkat ke Kufah tadi itu karena ada ribuan tanda tangan. Ribuan tanda tangan yang meminta perlindungan, meminta untuk supaya mendapatkan penjagaan. Kalau memang mau memberontak, rombongan beliau 80 orang. Apakah mungkin 80 orang menentang daulah? Di situ kan Yazid di sana. Dia punya pasukan, dia punya ini. Kalau memang berangkatnya Sayyidina Husain itu untuk berontak, tidak mungkin bawa 80 orang. Apakah beliau bukan ahli perang? Loh ya apa sih? Kalau bukan dikatakan ahli perang, ya itu bisa mikir. Beliau itu dikepung, yubariz. Jadi ini lek-lekan ya. Bukan lek-lekan, digerbuk, diuteri. Itu mulai subuh sampai asar. Dan itu pun ngalahkan Sayyidina Husain tadi itu caranya apa? Dengan cara curang. Apa? Kudanya dilukai kakinya sampai terjatuh. Kudanya. Punya salah apa kuda? Tuh. Amna. Ini mikir. Kalau ada sebagian orang itu mengatakan, ya mungkin kebencian ya. Kita tidak mengatakan kebencian lah. Mungkin kebodohan. Kebodohan terlalu kasar. Kekurang fahaman. Ya. Kekurang fahaman mungkin. Mengatakan itu, nggak nyeluk Husain barang. Mbak Husain sopo, nggak paham. Iya, tidak ada. Mang Sayyidina Husain tidak ada. Kayak koncowe ngono. Itu berangkat ke Kufah untuk menentang. Dan dia memang harus diperangi. Tidak ngerti dia. Ilmu yang muncul
tentang tidak bolehnya kita menentang kepada pemimpin, itu datangnya dari jalur beliau. Lah terus toko jalur sapa? Jalur Akas Probolinggo lah. Jalur alternatif. Sekarang kita katakan ya, bahwasanya kita orang tidak boleh menentang dari perkataan imam. Kita bukan menentang apa? Berontak. Semenjak tidak memerintahkan kepada kekafiran yang murni, kan gitu kan? Ini mazhab kita, Syafi'i. Bahkan lingkup besar, Ahlussunnah wal Jamaah. Kesepakatan ulama, Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah ini berpautan kepada para ulama. Gurunya kepada Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq ini apa nih Imam Sayyidina Husain? Cucu. Sanad, tidak muntun. Tidak ada apa, tidak terputus. Dari Nabi ke Sayyidina Ali ke Sayyidina Husain. Imam Ali Zainal Abidin. Sayyidina Muhammad al-Baqir. Sayyidina Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq ini muridnya Imam Abi Hanifah. Imam Abi Hanifah bentuk madhab murid-muridnya, pikiran-pikiran Imam Abi Hanifah. Punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid Imam Malik. Imam Malik, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Semuanya dari mereka. Lah kok bisa yang dikatakan beliau tadi itu gini? Nah ini tidak masuk dalam akal kan? Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, beliau ini ahli perang. Beliau tahu situasi perang itu. Kalau memang berangkatnya beliau untuk ke Kufah itu, untuk menentang, untuk berontak, tidak akan bawa 80 orang. Itu pun 80 orang bukan orang ahli perang semuanya loh. Ada perempuannya, ada anak kecil. Ayo, dikatakan berontak. Mana? Ya sih tadi itu. Ya jangan sampai terjadi kebencian ya. Jangan sampai terjadi kebencian kepada Ahlul Baitin Nabi. Nggak bisa. Nanti bisa masuk Khawarij loh. Khawarij ini mereka yang musuhi Ahlul Baitnya Nabi. Dan zaman itu juga, zaman sebelumnya ketika sebelum terjadinya hal itu, Sayyidina Ali itu dikatakan kafir dengan Khawarij ini. Loh Sayyidina Ali loh yang dikatakan aku Madinatul Ilim wa aliyum babuha. Lah kalau Sayyidina Ali dikatakan kafir, maksud kita orang melalui pintunya orang kafir. Ini mereka Khawarij, hati-hati. Ngerti ya? Nah, ini harus paham. Makanya jangan kita katakan mereka itu kharaju an taati fulan. Koma sebagai bangkit untuk pelindung kepada yang lainnya sehingga berani mengorbankan untuk dia yang berada di depan. Itu. Ngerti ini? Kalau emang patut disalahkan, ya suruh tanda tangan gitu. Yang ngasih tanda tangan sampai berapa? 11.000 tanda tangan. Siap untuk dukung. Artinya apa? Beliau mau memberikan penjelasan. Oh, enggak, mungkin mau ngambil kekuasaan. Loh ya apa sih ini? Ente lihat aja kejadian dengan Sayyidina Hasan. Ketika kita jadi pertikaian gitu, ini orang-orang yang loyalnya Sayyidina Hasan sudah siap. Kalau Sayyidina Hasan ngomong, iya, perang ini. Perang. Akhirnya perang sama muslimnya. Akhirnya apa? Diberikan kekuasaan kok. Sama Sayyidina Hasan. Kepada sahabat Muawiyah. Iya, diberikan. Ya ini makna dari Nabi, cucuku ini yang akan nanti menyelamatkan dua kubu yang besar dari Islam. Terus, masih inti katakan cinta sama kekuasaan. Padahal secara ini memang beliau yang patut jadi. Selesai kok, tidak mau kok ditinggal.
Nah, ini makanya enggak pantas ngomong seperti itu. Mereka tadi itu melaksanakan itu linusrotil haq untuk membantu andil besar untuk apa? Kebenaran. Waraf'id dulmi, pengangkatan bentuk kedoliman. Kalau bahasa katanya gini, tidak apa-apa sudah, ana jadikan bemper. Pokoknya suara kebenaran tidak terbungkam, pokoknya kedoliman tidak terangkat. Itu toh. Dia lihat yang benar-benar, yang maju, yang ini, lihat tuh. Kita perlu jauh-jauh ke Irak lah. Kemana, Beb? Ini inti paham, tujuan ngomongan ini paham kan? Maksud nggak ngerti kan? Siapa jenis? Mahrus. Tujuan anak kemana? Andai waktu kejadian itu disuruh bakar gitu ya, selesai. Tapi enggak loh. Enggak. Maka tidak pantas, tidak boleh. Lek bosok kasaran itu, ojo kurang ajar. Terutama kepada ahlu baitnya Nabi. Jangan. Ini tidak paham. Ada buat Nabi yang gini. Ya ada juga kayak kau niki pisang, kepingin viral. Rak podo ae. Kau rak kepingin viral pisang kan kayak gitu kan? Iya mana? Ya Rus. Sampai dikatakan apa? Sayyidina Zaid bin Ali bin Husain lamma sholabu, maka ketika mereka memasungnya dipasung loh ini Sayyidina Zaid bin Ali bin Husain, ketika mereka memasungnya sampai apa? Kasyafu auratahu, mereka membuka auratnya. Tujuannya apa? Untuk menghinakan sebetulnya. Mereka buka, bukan cuma dipasung. Padahal garisnya Sayyidina Zaid, Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Husain. Sayyidina Ali, Sayyidina Husain. Jarak luru, tuk Sayyidina Husain. Langsung ke Siti Fatimah, Sayyidina Ali. Nah, kita orang sih 30 luru. Ini yang jarak segitu aja diginikan kok. Apalagi yang garis ke-32, ke-33. Dicaci maki itu biasa. Nasallallahu alaihi afiyah. Tidak dibunuh itu selamat. Paham enggak? Jadi itu biasalah. Misalnya ada nanti kang itu ngumbuh di media sosial yang ngilokno. Jawaban kita orang kita jarak ke Rasulullah itu 32. 33 rata-rata. Ini jarak berapa ini? Sayyidina Zaid bin Sayyidina Ali bin Sayyidina Husain bin Siti Fatimah bin Rasulullah 4 binti Rasulullah 4. Dipasung, bukan dibunuh aja, dipasung. Setelah dibunuh, dipasung. Setelah dipasung, bukan cuma dipasung toh, dibuka auratnya. Tujuannya apa? Untuk menghinakan. Kembali kepada firman Allah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka buat tipu daya. Allah buat mereka tertipu. Dan Allah untuk mengelabui orang amat sangat bisa. Yang ciptakan manusia kan Allah. Makanya dalam hal ini kita jangan takut, sudah bismillah. Semenjak al-haq loh ya. Bismillah. Insya Allah tidak ada apa-apa. Insya Allah bi'nillah. Anak berenang itu maneng. Kalaupun, nah enggak wis. Ini omongan. Karena bisa koyo bukan ikrar ya, bukan ya, penegasan aja. Cuma cukup penegasan dalam hati aja, jangan disampaikan. Anak ulang lagi, kita kalau berjalan dalam hak jangan takut. Ini bener kan? Iya. Bismillah jalan, udah apa. Misalnya koyo sapa iki mali diundang pidato, hati-hati lho li, di kono pengen wong santetan. Ente tepak pidato nyanyi ndak?
Enggak. Buka aurat enggak? Enggak. Kena kan? Iya. Murojaah dulu anak Ustaz. Oh iya, bismillah. Bismillah. Enggak ada apa-apa. Karena orang-orang yang setiap waktu kita tawasuli dengan izin Allah tidak akan pernah mendiamkan, tidak pernah. Yakin itu, tidak pernah mendiamkan. Apapun urusan ini, apapun. Urusan rumah tangga, urusan istri, urusan anak, urusan tetangga, urusan kerjaan, urusan ini. Semenjak kontak kita kepada Allah melalui perantara mereka, rijalun indallah, aman. Jangan khawatir, dikasih sama Allah. Mereka tidak akan tinggal diem kok. Ya, tahu kan? Sampai dikatakan ada orang yang tiap malamnya itu baca apa ini? Kena masalah dia. Kena masalah. Akhirnya pas suatu malam dia baca tawasul kepada Al-Badr. Tawasul kepada Al-Badr. Akhirnya ya kodotan dengan izin Allah. Kita yakin itu. Lah kok tidak yakin iki ya repot. Kan tidak nyoto bib. Nah iki. Lah angin nyoto akang. Dengan izin Allah datang pasukan. Bingung. Loh ini siapa? Ya ini tawasuliana itu. Loh. Siapa? Ya Al-Badr yang inti tawasuli. Apa katanya? Inti kalau mau tawasul jangan banyak-banyak. Urusan ini jangan banyak-banyak sampai kita orang dipanggil semuanya gini. Lihat. Ini padahal sekali loh masalah. Tapi dengan kesungguhan dengan ini datang kok bantuan Allah melalui mereka. Mong sore dak oleh cipratan berkablas. Kok teman-teman wis maca rotib, maca wirid sakron. Ini bukan ujub, enggak. Supaya kita sadar yang kita baca ini bukan sia-sia. Ini lihat. Sudah dibunuh, dipasung, ketika dipasung kepingin dihinakan, dibuka auratnya, apa yang terjadi? Fajaat al-ankabut. Fajaat al-ankabutu, datanglah itu laba-laba. Datang. Kemudian apa? Wa nasajat ala auratihi. Kemudian dibuat sarang, rumah di auratnya, jadi kelihatan. Saya pikir sekarang. Berapa waktunya itu membuat? Kok cepat teman? Ya itu kehendak Allah. Allah yang gerakkan. Dan bantuan Allah tidak disangka-sangka loh. Ya namanya kecemasan itu pastilah. Namanya manusia normal itu pasti. Kita ada kecemasan lah ya. Cemas tentang keluarga kita. Cemas dengan masalah kerjaan. Tapi jangan sampai perasaan cemas itu membuat kita ini pesimis sama Allah. Kalau sudah seperti itu, masuk perangkap setan. Karena yang dititipkan sama setan itu bukan langsung masih ibadah, Mas enggak. Disuruh ibadah sampean. Sembayang maca Quran, zikiro, hadir majelis Abi Umar, hadir majelis fulan hadiro. Terus apa tipuannya? Masalah sampean belum selesai, dimunculkan. Ono faedah kon sembayang. Ono faedah nih baca wirid. Ono faedah nih inti baca Al-Qur'an barang itu, enggak ada faedahnya. Kalau kepingin tahu faedahnya inti datang ke fulan dukun. Dia punya sikap dari tulangnya babi yang akan membuat kekayaan buat inti. Itu tipunya setan. Kalau masalah kecemasan sih, ya orang normal lah. Kita orang ini bukan nabi, bukan rasul. Wali ya yang membuat nih. Cemas itu pastilah ya. Cuma jangan sampai buat pesimis sama Allah. Dikasih bantuan. Datang itu ankabut, laba-laba, nutupi auratnya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Sudahlah. Mocoan rotib, moco wil sakron, Quran jangan lepas, tambah dail khairat, ya tambah nemen. Moco wis dail khairat iki mocon. Itu. Iya Mas. Isu wong turu maca latif, maca yasin. Itu. Insyaallah dikasih sama Allah. Kita orang ini kadang-kadang gini, Pak. Lek ndak sesuai kalau pikiran kita orang ini merasa nentang. Itu menungso jenenge. Menungso. Dahului kersane Allah.
Kok enggak gini ya? Padahal jalan itu bahaya. Allah ngarahkan ke sini. Wis salah. Hidup ini jadilah kita wayang yang sebaik-baiknya. Wae dibuka teko kotak, dijipik meloo, digerak nomrono meloo, digerak nomor ini meloo, diginikan meloo. Siapa yang gerakkan? Allah. Jangan nentang. Pokoknya satu, jangan maksiat sama Allah, selesai. Kalau sudah maksiat sama Allah, ya tidak bisa. Tidak bisa kalau sudah maksiat sama Allah. Subuh-subuh tidak sembahyang. Subuh tidak sembahyang. Ngapek duit riba. Kemudian keadaan sulit. Ya pasti ae. Rumah disita. Ini disita. Itu dan sebagainya. Ya pasti ae. Lah ente salah memang. Pokok tidak maksiat, bismillah. Ada jalan. Ya. Sekarang kalau dipikir-pikir di sini ya, ketika dibuka auratnya, beliau sudah wafat enggak? Sudah. Kira-kira kalau menurut seperti itu, beliau hina enggak? Hina sadohiri. Tapi beliau merasakan ketika itu sudah di sorga. Tapi Allah tidak menginginkan. Ini sudah meninggal. Apalagi masih hidup. Satu contoh lagi. Ini tahu enggak? Hampir tiap tahun kuburan-kuburan di Saudi itu dibongkari. Untuk apa? Dilihat. Kalau sudah habis semuanya, habis, tidak ada sisa ini, dimasukkan. Ada satu kuburan, tiap tahun dibongkar tetap. Tiap tahun dibongkar ono. Tahun berikutnya dibongkar ada. Tahun berikutnya dibongkar ada lagi. Terus seperti itu. Sopo kuburan ini, Rek? Saya penasaran. Sopo? Tanya keluarganya, apa amalannya? Mudimu ala sholawat. Dia ini rutin moco sholawat. Tidak mau Allah. Meskipun secara hukum syariat, boleh. Kuburan itu kalau sudah habis semuanya, diambil. Apa? Dimasuki mayit yang lain, boleh. Tapi Allah menginginkan. Si ragu sama Allah. Sudah bismillah. Ya. Jangan apa-apa. Ya kadang-kadang jangan cemas saya. Kadang-kadang cemas juga. Jangan apa-apa aku yang pecah. Malam Jumat maneng. Nah ini kan golek was-was kan. Meskipun ini ya biar paling wayahe pecah mari ate omane. Ya. Engki. Pokoknya semenjak anak punya kakek Haik Muhsin bin Alwi Asgaf itu pernah mengatakan kepada anak punya ibu. Pagi-pagi, kalau pagi itu ke rumah ya, Haik Muhsin itu pasti ke rumah dari masjid, selesai sampai isyraq ke rumah beliau di pinggir jalan itu, kemudian pasti ke rumah. Ketemu. Tiba-tiba bibi ngomong gini, Haik Muhsin ngomong gini sama anak punya ibu. Semenjak aurat masih tertutup, sholat terjaga, dan ini bibir ini basah dengan sholawat, jangan khawatir. Hatta urusan rumah tangga, sabun, beras dicukupi sama Allah. 3. Nutup aurat, tidak tinggal sholat, gemar sholawat. Oh, yang khawatir. Iku atuh-atuh toko Wonorejo misalnya toko Kunir, mosok rek, ndak oleh pahala. Kok nemen-temen nih lho. Ya kan? Nyelametno semut kedelep iki lho. Ana semut kedelep ngene-ngene, kon jepik saken rek, didekek sama ente. Pahala kok. Yang pada montoran kanginan, pada motor elek mana. Misale, tetep pada motor iki. Mosok ndak oleh. Ente kan cedek loncatan tok ini. Enggak itu bagus juga kan? Anda dia di rumah bisa enggak? Loh, di rumah dengar kenana bisa. Apalagi punya paketan. Buka tuh ke YouTube. Syuf ya, ini satu bentuk kita orang ini nyukuri nikmat Allah. Sampean duduk di sini nih sadar enggak kira-kira? Ganteni sapa?
Gantikan bapaknya. Sopo sih nggak nong ini? Kok punya perhatian gitu? Nah, ini hidayah dari Allah loh. Kita nggak sadar loh. Sampai tempat duduknya yang dulu bapaknya hidup, hadir, nggak mau kosong. Digerakkan sama Allah. Seolah-olah katakan apa? Allah, hei, ayo, kau biar jawab zaman bapakmu nggak pernah teko. Iya, pernah teko. Ono bapakmu nggak teko kan? Setelah meninggal disuruh gantikan. Jawab. Kaji, mulai mangisu di pasar wis. Nawaitul i'tikaf ya ada suk di pasar tok. Tapi teko. Jawab. Ini apa ini nikmatan dari Allah. Makanya itu jaga. Allah, Pak, naudzubillah ya Allah. Kalau sudah membuat orang itu ingin jauh, dibuat males loh Quran. Dibuat males. Jangankan hadir majelis ilmu. Kelihatan wajahnya orang soleh itu tidak mau. Ais, apa itu? Bisa gitu loh. Loh kenapa kok enggak? Si iso hadir, si iso ini. Itu nikmat dari Allah. Makanya jangan khawatir. Jangan khawatir dikasih sama Allah. Ya. Insyaallah bi'inillah ya. Diberikan istiqomah. Ya. Memberikan contoh yang terbaik untuk keluarganya. Insyaallah keluarganya ke bawahnya akan jadi baik. Jangan khawatir. Ya kan? Anak terus terang dulu secara pribadi anak mikir gini sering. Engkau lek Pak Haji ndak ono sapa ganteni ya. Sering gitu pikiran gitu. Alhamdulillah. Semoga istiqomah ya. Istiqomah karena Allah. Teko Kunir barang, teko Terjo, teko Hozali, ikut tulan jam, mulai isu lunggung itu, kayak patung rojo pentung, itu sampai 4:30 tapi hadir. Loh iya kan? Ini hati capek, iya kan? Tadi sampai tidak masuk ngaji kan, karena kecapean dia. Iya, makanya misalnya harus dikasih pijetan sedikit. Alhamdulillah terima ya. Semoga ditetapkan oleh Allah. Semoga apa-apa yang terucap dari lisan kita, dari hati kita, dari niat kita, semuanya lillah wa fillah ala hadinnya wa qulna salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.